kita akan meneruskan khotbah kita. Dan minggu lalu kita belajar God is able. Bagaimana Musa itu selalu ragu-ragu untuk dipanggil Tuhan, untuk ngikut panggilan Tuhan. Tetapi puji Tuhan, minggu lalu Tuhan melakukan mujizat-mujizat. Nah, kita bicara tentang mujizat minggu lalu. Mujizat itu bukan tujuannya, tetapi mujizat itu hanya fungsi atau tanda, adalah menunjuk kepada sesuatu, tujuan atau seseorang. Kalau saudara ada di tol dan saudara melihat ada tanda ke Malang, itu bukan tujuannya, itu hanya sign. Kalau saudara menepi dan saudara foto-foto di tanda pelangnya Malang dan saudara bilang saudara sudah sampai Malang, itu saudara bodoh. Kenapa? Karena pelang itu hanya tanda. Mujizat juga begitu. Mujizat itu hanya tanda, tetapi hari-hari ini orang cari mujizat, maka kita kehilangan inti yang sesungguhnya. Karena kalau saudara ngomongin tanda, itu menunjuk kepada sesuatu. Mujizat menunjuk kepada siapa? Sang pemberi mujizat. Dan mujizat-mujizat yang kita bicarakan minggu lalu ada 3 hal. Bagaimana tongkat Musa dilemparkan menjadi ular dan dipegang lagi ekornya menjadi tongkat lagi. Kemudian kusta, bagaimana tangan Musa dimasukkan di dalam kantong bajunya, dikeluarkan kusta, dimasukkan lagi, dikeluarkan sembuh. Dan kemudian air sungai Nil yang ditumpahkan di tanah dan air sungai Nil itu menjadi darah. Apa artinya? Bahwa Tuhan lebih berdaulat daripada kedaulatan kuasa Firaun, karena ular melambangkan kedaulatan kuasa Firaun. Bahwa Tuhan juga lebih berdaulat dan lebih berkuasa dari penyakit yang paling ditakuti. Lebih berdaulat dari dukun-dukun Mesir. Lebih berdaulat dari tabib manapun. Dan Tuhan juga berdaulat dari sumber kesuburan dan kekayaan Mesir yang dibangga-banggakan oleh Firaun. Jadi minggu lalu kita belajar bagaimana kalau ada tanda mujizat yang terjadi itu bukan tentang saudara, tetapi menunjuk kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya. Dan saat Tuhan memberi panggilan, kalau sudah dipanggil itu bukan karena kamu hebat atau karena kamu qualified, no. Saat Tuhan memberi panggilan itu bukan tentang kita, bukan tentang saudara, bukan tentang saya, tetapi tentang Tuhan. Dan kalau segala sesuatu itu tentang Tuhan dan menunjuk kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan hiduplah untuk kemuliaannya. Amin saudara ya. Jadi ini minggu lalu. Nah saudara harus perhatikan saat saya berkhotbah, itu biasanya saya tidak pernah memberikan langkah atau cara atau steps. Saya selalu berhubungan dengan hati. Katakan sama-sama hati. Itu masalah tentang hati kita. Tahukah saudara problem di dalam dunia ini, problem dalam hidup saudara, problem yang terjadi gejolak-gejolak jiwa kita, itu sebenarnya asalnya dari hati. Itulah sebabnya hari ini kita akan selalu tiap minggu kita cek hati, kalibrasi hati. Nah hari ini saya akan bicara tentang pengharapan di tengah kekecewaan yang menghimpit dan menekan. Nah saudara, kalau saudara perhatikan apa yang terjadi akhir-akhir ini di dalam dunia, bulan Oktober yang lalu tahun 2019, pastoral team itu sebenarnya sudah mendoakan apa yang akan kita khotbahkan tahun 2020. Dan waktu kita berdoa bersama-sama dan waktu saya personally berdoa bersama-sama dengan istri dan yang lain-lain. Dan satu hal yang terus-menerus muncul adalah setiap kali kita mendoakannya, kita selalu didorong untuk berbicara mengenai menyiapkan jemaat menghadapi penderitaan dan kesukaran. Tahun 2020. Kami nggak tahu seperti apa, tetapi tiap kali kalau kita membaca Alkitab selalu ditunjukkan, kalau kita baca artikel selalu ditunjukkan, kalau kita baca buku selalu ditunjukkan bagaimana ini adalah penghujung dari akhir zaman dan di mana akhir zaman itu semakin keadaan tidak semakin baik dan semakin susah. Dan guess what? Itu Oktober kita selesai. Exodus sudah dibuat, semua sudah dibuat saudara. Ini semua khotbah berseri kita sampai Desember sudah dibuat. Dan saudara lihat apa yang terjadi? Desember, Januari, Februari, saya nggak usah sebutin satu-satu nanti kita tambah depresi gitu saudara ya. Tapi yang terakhir adalah virus. Dan apa yang terjadi? Bertubi-tubi, bam, bam, bam. Dan di tengah-tengah keadaan yang menghimpit dan menekan, saudara kita harus cek isi hati saudara itu apa. Karena di tengah-tengah goncangan yang keluar akan keluar aslinya. Kalau ada di dalam Tuhan, maka yang keluar adalah pengharapan. Tetapi kalau pakai kekuatan sendiri, yang keluar adalah kekecewaan. Halo? Kita perlu evaluasi dan itulah sebabnya kita akan membaca bersama-sama mengenai keluaran ini. Nah, kita akan masuk dalam pelajaran kita. Are you ready? Yes? Yes? Oke. Kita akan baca Keluaran 4, 29-31, kemudian masuk ke Keluaran 5. Minggu lalu kita nggak sempat akhir dari Keluaran 4. Nah, apa yang terjadi? Minggu lalu Musa akhirnya setuju, Tuhan aku mau pergi sama Harun untuk ketemu sama bangsa Israel dan ketemu sama Firaun.
Maka apa yang terjadi? Ayat 29, Musa dan Harun ketemu sama bangsa Israel. Lalu pergi Musa beserta Harun dan mereka mengumpulkan semua tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mujizat itu. Jadi tanda-tanda mujizat yang mana? Ular, kusta, yang air sungai Nil, itu semua dilakukan. Dan apa yang terjadi? Ayat 31, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Wow, ini merupakan kemajuan yang luar biasa. Bangsa Israel mau dengerin Musa. Bangsa Israel percaya kepada Tuhan, berlutut dan menyembah Tuhan. Dan mereka langsung semangat. Waduh, Tuhan akan melepaskan kita. Tuhan akan melepaskan kita dari perbudakan Mesir. Gitu saudara ya. Apakah begitu? No. Yang terjadi adalah tidak seperti itu sama sekali. Dan kita akan melihat di Keluaran 5 ayat 1-24 bagaimana ternyata bangsa Israel permintaannya, Musa permintaannya ditolak. Malah keadaan bukan jadi makin baik, keadaan jadi makin buruk. Dan kita akan lihat sama-sama ceritanya bagaimana. Kita akan baca, saya akan bacakan ayat yang pertama, kemudian saudara akan bacakan yang kuning, yaitu yang genap. Saya akan bacakan mulai dulu ya. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Saudara, tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Ayat 4, Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu membawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Lagi kata Firaun, lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini, masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Ayat 6, pada hari itu juga Musa memerintahkan segala pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandor-mandor mereka sendiri. Ayat 7, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata. Seperti sampai sekarang, biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Ayat 8, tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan mengurangi, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Nah, ini sampai di sini dulu saudara. Saudara lihat apa yang terjadi ya. Jadi ceritanya Musa dan Harun ketemu sama siapa? Firaun. Wah, akhirnya karena sudah sukses kan ketemu sama bangsa Israel, Musa dan Harun berpikir ini pasti sukses. Guess what? Apa yang terjadi? Saudara disuruh Tuhan, saudara dikasih mujizat, saudara dikasih panggilan. Kira-kira saudara confident gak? Apalagi barusan ketemu sama bangsa Israel dan bangsa Israel sujud menyembah dan berlutut. Oh, confident banget. Tapi apa yang terjadi? Waktu dia ngomong sama Musa ngomong sama Firaun, dan Firaun apa? Menolak. Firaun malah merasa terganggu. Ini siapa ini? Aku gak kenal Tuhanmu. Siapa kamu? Ngapain aku harus dengerin? Tapi Tuhanku, I am what I am. Oh, terus mungkin pakai enggak tahu itu doktrinnya, self-defining doctrine. Oh, misalnya saudara cerita tentang Musa mungkin cerita dia adalah bukan definisi dan standar kebaikan, tetapi dialah sang kebaikan. Saudara enggak peduli. Nah, itu yang dikatakan Firaun. Malah Firaun terganggu dengan kata-kata Musa dan Harun dan permintaan orang Israel, sehingga ia semakin kejam. Firaun makin kejam dan keras terhadap orang Israel. Dan ini membuat orang-orang Israel jadi parno, saudara. Ini yang terjadi, saudara. Nah, saudara bayangkan. Saudara sudah, misalnya ini saudara. Saudara udah taat sama Tuhan. Saudara dapat mujizat. Terus tugas pertama goal, tugas kedua tambah soro, saudara. Ternyata gagal total dan hidupmu tambah soro. Pernah ketemu sama orang seperti ini? Saya yakin saudara pernah. Kalau saya, karena saya pendeta ya, sering ketemu. Mana Pak buktinya? Aku sudah begini, aku sudah perpuluhan, aku sudah melayani Tuhan, aku sudah pergi ke gereja, aku sudah doa, hidupku tambah sungguh-sungguh sama Tuhan, kok tambah soro? Mana buktinya? Pernah saudara ketemu sama orang-orang seperti itu? Atau mungkin saudara sedang seperti itu? Nah, ini yang terjadi, mungkin saudara
saat ini mengalami seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu, Alkitab penuh dengan cerita-cerita seperti ini. Makanya saya sangat gak setuju kalau ada pendeta atau ada orang yang bilang, saya pernah nih ketemu sama orang, kalau saudara mau diberkati Tuhan, maka taatlah kepada Dia dan andalkanlah Dia, maka hidupmu akan pasti menerima terobosan berkat Tuhan. Amin. Yeah, haleluya. Betul ya semua? Lah ini kurang taat apa? Halo? Ada yang bilang, ini saya pernah lihat di YouTube bener-bener, dan habis itu ditepukin tangan sampai berdiri saudara, satu jemaat. Saudara mau tahu rahasia untuk kaya diberkati Tuhan, kaya raya? Taat, hiduplah kudus, supaya Tuhan berkenan dan engkau akan diberkati. Wow. Berdiri semua. Mana buktinya? Ini. Saudara, kalau health, wealth, and power, kesehatan, kekayaan, dan kekuasaan menjadi tolak ukur bahwa saudara menerima perkenanan Tuhan, maka semua murid-murid Yesus itu tidak masuk hitungan dan kualifikasi. Semua martir, semua rasul-rasul tidak masuk kualifikasi. Apa yang terjadi? Rasul Paulus sakit, tapi dia yang nulis apa? 2/3 dari perjanjian baru. Yang paling kaya siapa? Yang megang duit, namanya Yudas. Jadi kalau kita bangsa, kalau kita gereja dan kita melihat dan itu menjadi ukurannya, Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Halo saudara, saya nggak bilang kita harus teologi kemiskinan loh ya, saya nggak bilang gitu loh saudara ya. Tetapi saya cuma mau katakan bahwa kadang-kadang kita salah kaprah dalam melihat ini semua. Dan guess what? Kalau saudara kecewa, itu lumrah. Lihat, apa yang terjadi di ayat 20. Ini kejadian 5. Tadi kita lihat kejadian 4. Kejadian 4 bangsa Israel apa? Berlutut, bersujud, menyembah Tuhan. Waduh, mereka senang banget ngelihat mujizat. Oh, ada ular, ada kusta, ada air yang menjadi darah. Wow, Tuhan itu akan bergerak untuk kita. Tapi waktu Musa bilang sama Firaun dan Firaun itu memaksa. Dan dikatakan bahwa Firaun itu bilang, aku gak akan kasih kamu jerami lagi. Kamu kalau bikin bata harus cari jerami sendiri. Tapi kuota batanya tidak dikurangi. Bahkan tetap. Loh, tapi kita gak punya jerami. Bukan urusanku. Kalau gak sampai kuotanya digebukin saudara. Disiksa. Sehingga akhirnya saudara ayat 20. Bangsa Israel yang tadinya berlutut menyembah Tuhan. Mereka bilang, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu. Ini ngomong sama Musa. Menghukum kamu. Loh, Musa barusan dielu-elukan jadi pemimpin. Karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka. Untuk membunuh mereka. Wow. Padahal satu pasal yang lain. Lalu sebelumnya bangsa Israel percaya mereka sujud menyembah Tuhan. Tapi satu pasal kemudian mereka mengutuki Musa dan Harun. Bahkan berusaha berdamai dengan Firaun. Supaya mereka tetap jadi budak dan tidak diperlakukan sekejam sekarang. Wow. Dari sini kita bisa melihat bahwa bangsa Israel ini sudah tertipu oleh tipuan Firaun dan cengkraman Mesir. Nah saudara, apa yang mau saya khotbahkan? Yang saya mau khotbahkan ini, the battle of two kings. Tuhan, God and Pharaoh. Perperangan dua raja yaitu Tuhan dan Firaun. Peperangan antara dua raja yang sangat berbeda cara kekuasaannya. Bukan berarti mereka seimbang loh. Tuhan sama Firaun gak seimbang. Tetapi ada dua kekuasaan yang sedang berperang. Beroposisi, berlawanan. Dan dua-duanya ingin Israel melayani mereka. Dan kalau sudah perhatikan di sini, lihat. Representasinya Firaun dan Mesir ini siapa? Dikatakan apa? Dia memberontak. Ayat yang kedua dikatakan. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya? Aku gak kenal. Ngapain aku dengerin dia? Untuk membiarkan orang Israel pergi. Tidak kenal aku Tuhan itu. Nah saudara, kalau sudah perhatikan, saya akan bawa saudara ke papan supaya saudara mengerti. Dari mana saya akan menunjukkan. Tahukah saudara, Mesir ada lambangnya, Israel ada lambangnya, Firaun ada lambangnya, Musa ada lambangnya juga. Nah, apa lambang-lambang itu? Saya akan bawa saudara ke sini. Saudara masih ingat narasi Alkitab bahwa di awal, di Kejadian, waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, surga dan bumi menjadi satu. Karena Taman Eden adalah taman yang luar biasa indah, di mana Tuhan bersemayam bersama dengan manusia dan mempunyai hubungan yang baik.
Dan apa yang terjadi? Itu namanya creation. Katakan sama-sama, creation. Itu di mana? Kejadian 1 dan 2. Dan waktu Tuhan menciptakan hari ke-6 dan hari ke-7 dia beristirahat. Dan waktu dia beristirahat dia menikmati ciptaannya. Dia berkata apa? Semuanya baik. Tapi apa yang terjadi? Kejadian 3, dosa masuk sehingga ada pemisahan antara surga dan bumi. Ada pemisahan antara Tuhan dan manusia yang berdosa. Itulah yang namanya kejatuhan, the fall. Katakan, the fall. Itu kapan? Kejadian 3 sampai kejadian 11. Tapi puji Tuhan, Tuhan begitu baik karena kasih karunia-Nya. Dia berinisiatif untuk menebus. Ada rencana penebusan Tuhan. Dan dimulai di kejadian 12. Sehingga redemption plan of God. Mulainya bukan di perjanjian baru. Tetapi dari kejadian 12. Katakan sama-sama, redemption. Dan sehingga kejadian 12 ini muncullah Abraham yang dipilih. Muncullah Ishak, muncullah Yakub yang merupakan nenek moyang dari bangsa Israel. Yang akhirnya tinggal di Mesir karena ada kelaparan. Dan tinggal di Goshen. Dan kemudian dibelenggu dan diperbudak oleh Mesir. Muncullah Musa. Sehingga sampai akhirnya turun-temurun sampai akhirnya Yesus muncul. Sehingga akhirnya satu hari nanti saudara dan saya akan bertemu dengan Yesus lagi di bumi baru, langit baru, bumi baru, restoration. Katakan sama-sama, restoration. Di mana ini nanti kitab Wahyu, di mana keadaan Taman Eden akhirnya dipulihkan, bahkan di langit baru, bumi baru, keadaan Taman Eden yang baru itu akan menjadi lebih baik daripada Taman Eden yang dahulu. Nah, saudara, kalau saudara perlihat cerita Keluaran itu mirip seperti ini. Apa yang terjadi bahwa kejatuhan manusia, kita dibelenggu oleh dosa, kita dibelenggu oleh kuasa dan kutuk dosa. Mesir membelenggu Israel. Israel itu adalah gambaran umat Tuhan dan kita adalah Israel yang baru. Dan saudara lihat the fall ini, Mesir membelenggu dan Firaun membelenggu dan memperbudak Israel yang merupakan umat Tuhan. Tetapi puji Tuhan, Musa yang merupakan gambaran dari Yesus Kristus yang akan mengeluarkan bangsa Israel ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, yaitu restoration. Tetapi Yesus Kristus adalah Musa yang sempurna yang akan membawa kita semua masuk ke dalam restoration. Nah, saudara lihat di sini, ada comparisonnya, ada paralelnya. Nah, apa simbolnya? Mesir adalah dunia yang berdosa. Firaun itu adalah iblis. Nah, apa yang dilakukan oleh Firaun dan Mesir? Somehow Firaun dengan kebohongannya mengubah penyembahan bangsa Israel sampai akhirnya bisa mengutuki Musa dan Harun dan malah berpikir lebih baik aku jadi budaknya Firaun. Saudara masih ingat nanti kalau saudara nanti lihat ya di dalam studi-studi kita berikutnya, waktu di Laut Merah mereka loh hampir masuk keluar dari Mesir dan menyeberang Laut Merah, dikejar sama orang Mesir. Mereka semua ketakutan terus mengutuki Musa lagi. Mendingan kita bikin kuburan di Mesir daripada kita mati di sebelahnya Laut Merah. Mereka begitu ingin kembali ke Mesir. Kenapa, saudara? Saudara, ini siapa sih Firaun? Firaun itu mirip, yaitu gambaran iblis. Kenapa? Bapaknya pembohong. Mesir ini menggambarkan apa? Kenikmatan dunia, kefanaan dunia, materialisme yang memikat. Itulah dunia kita. Coba saya kasih ilustrasi. Kalau ngomongin tentang hidup buat Tuhan ya, banyak orang kan bilang gini, bro, lu jadi orang Kristen ya, jangan fanatik-fanatik. Kamu nanti jadi aneh, gak boleh gini, gak boleh gitu, gak usah macem-macem lah. Nang gereja, bendino, gak usah macem-macem. Mendingan jadi biasa-biasa saja. Betul atau tidak? Halo, ini betul atau enggak? Betul ya, saudara? Pasti semua jawabannya, saiki rek nang gereja terus, wis dibaptis aree, saiki fanatik. Nah, no, ya toh. Wah, teboki, suci. Itu yang dianggap aneh. Saya mau kasih tahu, ini adalah kebohongan Mesir dan kebohongan iblis, kebohongan Firaun. Ini adalah pola pikir dunia. Itulah sebabnya di dalam dunia ini ada the battle, peperangan dua raja, Tuhan atau Firaun yang bisa kita observasikan. Dan kalau kita perhatikan di sini ya, apa yang terjadi? Caranya Firaun ini bajingan benar. Dan dia membuat setiap anak-anak orang Israel ini semua menjadi sengsara. Dan ini merupakan kebohongan yang perlu kita lucuti hari ini. Kalau sudah lihat ya, ayat yang ke-9. Tadi kan kita baca sampai ayat ke-8 ya. Belum seberapa. Ini konklusinya ayat 9. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pekerjaan orang-orang ini harus apa?
diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan dosa. Jangan dengerin janjinya Tuhan, buat berat kerjaannya supaya mereka terikat pada kerjaannya sehingga mereka tidak dengerin lagi kata-katanya Musa dan Harun. Bayangkan saudara. Nah hari ini saya akan kontraskan antara Tuhan dengan Firaun. Nah di sini coba saudara lihat. Kata-kata pekerjaan. Saudara siap ya? Saya kontraskan habis ini. Saudara hanya 2 poin, habis itu kita selesai. Kalau saudara perhatikan. Pekerjaan, ngomongin apa? Work. Bahasa asli work itu aboda. Dalam konteks untuk Firaun, aboda, work itu melayani sebagai budak. Kata-kata pekerjaan. Tapi kalau kita perhatikan, kata-kata yang sama dipakai oleh Tuhan waktu dia bicara kepada Musa. Nah waktu dia bicara sama Musa, di ayat 23 dikatakan, itu di pasal 4 ayat 23. Biarkanlah anakku itu, yaitu siapa? Israel, pergi. Supaya ia, apa saudara? Beribadah. Bahasanya sama, aboda, work. Tapi di sini kata-kata work itu adalah menyembah. Kalau saudara perhatikan, dalam konteks Firaun, kata-kata aboda yang mestinya melayani menjadi kata-kata yang budak. Kalau dalam konteksnya Tuhan, aboda yang artinya juga melayani, dalam konteks Tuhan artinya bukan lagi budak, tetapi penyembahan. Kesimpulannya bagaimana? Di dalam Tuhan, hidup kita menjadi penyembahan. Di dalam dosa, hidup kita ada di bawah perbudakan. Saudara lihat nggak ini? Ada kontrasnya. Saudara, kalau saudara perbandingan, kenapa ini disandingkan? Kenapa ini dibandingkan dan dikontraskan? Karena ada banyak kebingungan antara dua hal ini. Dan kalau dilihat sekilas dari jauh, hidup dalam dosa sepertinya lebih enak daripada hidup di dalam Tuhan. Di mana terjadi penyembahan. Di dalam Tuhan kayaknya banyak larangan dan batasan. Kalau saudara ngelihatnya itu, berarti saudara belum melihat esensi yang sesungguhnya. Hidup dalam dosa kelihatannya lebih enak. Saya kasih contoh. Kelihatannya. Banyak orang bilang sama saya, Pak, Bapak ini kan sekarang sudah pendeta. Swakno kon Pak. Apalagi dia tahu saya dulu nakal gitu ya. Misalnya teman-teman saya itu atau yang dulu suka, ya pokoknya gini ngomong, sakno kon. Gak iso kayak aku. Wah, gak iso ngini, gak iso ngini, gak iso ngini, gak iso ajep gitu. Gak iso toh, gak iso gitu. Kon gak kepingin? Nah saya bilang, ya gak tahu ya, gak kepingin aku. Oh mosok, sing ngena gitu saudara ya. Nah saya mau tanya sama saudara sama saya mau bandingkan. Yang terikat ini yang mana? Nah saya teman-teman saya punya banyak teman-teman yang masih nyimeng. Dulu saya tahu waktu, nyimeng tahu ya, nyimeng tahu. Ganja, ya itu loh saudara. Kalau di Amerika itu sekarang sudah legal. Di mana-mana ada. Jadi sekarang itu banyak orang stres, dia langsung ganja. Saudara. Dan apa yang terjadi? Orang rokok, orang minum. Saudara saya punya banyak teman yang functioning alkoholik. Tahu functioning alkoholik? Pagi-pagi bangun tidur, tangannya ndredeg semua. Karena apa? Belum minum alkohol. Dia harus minum 1 shot. Habis itu kerja, baru bisa bekerja. Nanti jam 11 minum lagi. Bahkan saudara tahu ada orang yang bawa itu yang Tupperware-nya, bukan Tupperware, apa sih? Botol minumnya itu loh. Sudah tahu isinya, ada jusnya tapi dikasih whisky. Supaya apa? Bisa. Terus ada orang yang kalau mau presentasi, dia butuh minum. Kenapa? Kalau enggak dia enggak bisa punya energi. Kalau enggak minum dia diam-diam aja kayak pasif gitu. Tapi kalau minum bisa energi, relax, ngomongnya wakeh, cerewet. Tapi kalau sudah alkoholnya udah mulai menurun terus dia gini lagi. Gitu. Terus sebelum tidur dia harus minum lagi. Sehingga akhirnya apa? Livernya enggak karu-karuan. Saudara saya mau kasih tahu, yang terikat saya atau dia? Kalau seperti itu. Saya mau tanya, yang terikat yang mana? Yang terikat yang dia tuh. Sekon gak iso ngono kayak aku. Saya dulu masih ingat ya, dulu saya punya teman waktu saya dulu kerja di Seattle tuh dingin ya saudara ya. Saya dulu kerja di sebuah office company yang supply a lot of flavor untuk Starbucks ya saudara. Saya quality manager di sana dan waktu break saya kumpul sama teman-teman manager sama supervisor. Pas itu dingin sekali dan lagi salju. Tiba-tiba teman saya ini kita semua lagi pegang
cup yang isinya teh atau kopi, terus deketnya heater gitu. Tiba-tiba salah satu teman saya keluar gitu. Terus ya Surabaya ya itu bahasa Inggris sih, tapi Surabaya. Nang diare gitu. Kan gak ero aku. Rokokan mungkin. Oh iya, rokokan. Oh iya wis lah. Terus saya keluar. Saya ngelihat. Saya lihat di luar, di bawah itu modelnya kayak gini loh. Gitu Saudara. Saya lihat suakno rek gitu loh. Terus habis itu masuk, aduh, aku rodok enakan. Gitu Saudara. I feel better gitu. Kenapa? I need my nicotine. Saya mau tanya sama dia. Ini kademen. Itu apakah terikat atau enggak? Setiap orang yang berpikir bahwa kebebasan mereka bisa melakukan apa saja, tetapi akhirnya di dalam dosa, hidup mereka ada di bawah perbudakan. Halo. Saya konselingin orang yang tidak nikah, tinggal sama-sama. Kemudian waktu ngobrol-ngobrol, akhirnya mereka sadar ada sesuatu yang missing. Mereka bilang aku ini ada perasaan bersalah. Akhirnya mereka diperbudak oleh rasa tereksploitasi, rasa tidak dihormati, rasa merasa dimanfaatkan, perasaan tidak ada security. Dia bisa pergi kapan saja. Meskipun kalau sudah menikah juga bisa pergi kapan saja. Tetapi institusi marriage, karena di dalam Tuhan, di dalam institusinya Tuhan, itu selalu terjadi penyembahan. Tetapi di dalam dosa, hidup kita selalu ada di bawah perbudakan. Yang setuju katakan amin. Dan ini yang terjadi. Kadang-kadang ada orang yang bilang, oh tapi melayani Tuhan itu kesel. Buktinya apa? Harus ke gereja, hujan-hujan gini ke gereja lah. Mendingan enak di rumah aja toh gitu Saudara. Saya tidak menyinggung yang live streaming ya Saudara ya. Saya tahu Anda nonton dari rumah ya. Tetapi ini ya Saudara lihat. Di Keluaran 5 ayat 3. Memang benar. Orang yang menyembah Tuhan. Dibilang apa? Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya. Untuk apa? Mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Jadi memang menyembah Tuhan sama-sama ada sesuatu yang dilakukan. Bukan nganggur. Ada persembahan, ada korban, ada tenaga yang dikeluarkan. Ada suatu ketaatan. Sangat mirip. Yang satu juga kerja juga. Ini juga kerja tetapi beda hasilnya. Saudara. Yang satu perbudakan, yang satu penyembahan. Ada sesuatu yang berbeda. Saya akan tunjukkan kepada saudara perbedaannya. Bagaimana mendeteksi apakah saudara ada di perbudakan atau di penyembahan. Karena begini, bisa saja saudara di gereja dan saudara berpikir saudara itu menyembah Tuhan. Tetapi tetap saja saudara diperbudak oleh keagamawian saudara. Bisa saja. Dan saya akan tunjukkan kepada saudara. Apa sih perbedaannya penyembahan dan perbudakan? Makanya kalau saudara nggak ngerti esensinya, waktu kita baca firman, Tuhan seakan-akan itu memberikan larangan, batasan, seakan-akan membelenggu kebebasanmu. No, seakan-akan Tuhan itu jahat. No, nggak gitu. Tuhan sepertinya membatasi kamu, melarang kamu, membatasi kebahagiaanmu. Padahal bukan begitu sama sekali. Anda nggak ngerti esensinya. Perbudakan dan penyembahan adalah hal yang sangat berbeda. Nah, kita akan baca sama-sama seperti apa perbudakan di bawah pemerintahan Raja Firaun yang digambarkan di ayat ke-9 tadi. Coba kita lihat di ayat ke-9. Lihat, pekerjaan yaitu work, aboda, yang merupakan melayani sebagai budak. Tambah parah. Orang-orang ini harus apa saudara? Diperberat. Sehingga apa? Ayo kita baca sama-sama. Sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya. Saudara. Gambarannya ini di sini seperti orang yang bawa batu besar. Yang ada rantainya yang berat dan terikat. Ini perbudakan. Dan saudara lihat nanti kontrasnya bagaimana pekerjaan melayani Tuhan itu seperti apa. Melayani Tuhan seperti ini. Wow, luar biasa sekali. Ayat yang pertama. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku itu pergi untuk, ayo kita baca yang kuning sama-sama, mengadakan perayaan bagiku. Bahasa aslinya di sini adalah festivities, festival, pesta. Sukacita, ada sesuatu yang indah, ada kepuasan. Loh kok aneh ya? Padahal kan barusan kita baca bahwa penyembahan itu bawa persembahan. Persembahan korban, ada usaha, ada pengorbanan, ada ketaatan. Tapi kok di sini dikatakan apa? Perayaan. Loh yang mana? Dengarkan saya. Ini yang kedua, poin saya yang kedua. Di dalam Tuhan, apa yang kita kerjakan, pelayanan kita membawa apa?
sukacita. Tetapi di dalam dosa apa yang dikerjakan menjadi apa? Beban dan membawa duka. Melayani Tuhan itu berbeda dengan melayani Firaun. Tidak seperti terpaksa, tidak seperti orang yang bawa batu berat di pundak mereka. Sangat berbeda. Yang satu buahnya adalah sukacita dan perayaan, festival. Yang satu adalah jeritan, tangisan, beban yang berat. Saudara, ini sesuatu yang saudara bisa lihat di dalam dunia ini. Di dalam dunia ini segala sesuatu beban, berat. Oh saudara, aku perlu rileks. Dan saudara rileksnya, saudara minum-minum, saudara rileksnya, saudara ngisep macam-macam gitu saudara ya. Saudara tahu itu adalah kebohongan Mesir dan kebohongan Firaun. Saya mau berdoa supaya saudara tidak lagi mau diperbudak oleh Mesir, cara dunia, dan Firaun-Firaun yang membuat kita ini merasa bahwa Tuhan itu tidak sayang sama kita dan ingin membatasi kita. Yang setuju katakan amin. Kita perlu cara kita pandang itu, kita harus merubah semuanya ini. Dan kalau saudara tidak hati-hati, kadang-kadang kita lebih senang seperti bangsa Israel. Mendingan aku di bawah perbudakan itu. Karena saudara hanya melihat hidup ini saja. Dan saudara tidak sadar bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Saya selalu memberikan ilustrasi ini. Kalau saudara lihat iPhone ini kalau ada meja atau ada satu tempat yang nggak seimbang, bisa nggak saya jadikan ganjalnya meja. Saya kalau ke restoran ya, saya paling orangnya sedikit OCD ya saya ya. Terus sudah gitu ke restoran terus mejanya oglik-oglik ya. Sudah maaf ini ya, yang bukan orang Surabaya yang di live streaming oglik-oglik itu goyang-goyang karena nggak rata gitu loh saudara ya. Ya oglik-oglik, nah itu lebih keren ya bahasa Jawa nih gitu saudara ya. Nah saudara kan kudu ngamuk itu, terus biasanya saya cari kertas saya ganjel sendiri. Bisa nggak iPhone dijadikan ganjalan meja? Bisa? Bisa. Tapi apa yang terjadi dengan iPhone-nya? Rusak. Kenapa? Karena ini tidak didesain untuk jadi ganjelan meja. Bukan. Kenapa? Ini didesain untuk alat komunikasi. Didesain untuk bisa internet. Didesain untuk bisa WhatsApp, bisa Waze, bisa Google Map. Semuanya bisa di sini. Ini terlalu mahal. Begitu juga hidup saudara dan saya. Saudara bisa nggak hidup untuk uang? Saudara bisa nggak hidup untuk hedonis? Saudara bisa nggak hidup untuk kefanaan dunia? Bisa. Tapi saya jamin rusak. Bisa nggak hidup di bawah kebohongan Mesir dan Firaun? Bisa. Tetapi rusak karena saudara mestinya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara diciptakan untuk melayani Dia. Karena pada saat saudara memuliakan Tuhan, pada saat saudara melayani Dia, disitulah ada sukacita yang sejati. Jadi Tuhan itu nggak narsis. Tuhan tuh sayang sama saudara. Kenapa? Karena hanya di dalam kemuliaannya saja ada makna yang sejati dalam hidup ini. Amin, saudara. Jadi kalau saudara lebih percaya sama Mesir dan Firaun, saudara sedang dibohongi oleh tipu muslihat iblis. Saya berdoa supaya kita sama-sama terbuka matanya hari ini. Yang setuju katakan amin. Nah kita teruskan dan saya habis ini akan habis. Kita lihat ayat 10. Gantian ya. Saya akan bacakan lagi dan saudara baca yang kuning. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandornya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Ayat 11 saudara. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami, di mana saja kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang. Lalu berserahlah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai ganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dan berkata, selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada. Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin? Ayat 15 saudara. Pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini? Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu kami diperintahkan buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli padahal rakyat Tuanku lah yang bersalah. Itu 17. Tetapi ia berkata, pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat 18. Jadi sekarang pergilah bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu. Tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Ayat 19. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah. Karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata tiap-tiap hari. Saudara lihat, saudara. Perbudakan tidak tambah ringan, tetapi tambah berat. Belenggu tidak pernah membelenggu sebentar, tetapi tambah
lama. Saudara lihat ya, orang yang pikir dia bebas melakukan apa saja, yang dia lakukan kebebasannya itu akhirnya yang dia pikir bebas membelenggu dia. Apapun itu di dalam dunia ini akan membuat saudara kecanduan. Ada orang yang kecanduan penerimaan, ada orang yang kecanduan harga diri, ada orang yang kecanduan materialistik. Saudara senang ya? Saudara pernah nggak? Saya pernah ketemu sama orang, wih pastor keren ya. Ini gara-gara Tokopedia sama Bukalapak ini ya. Ini hidupku jadi lebih seru. Kenapa? Kayaknya tuh beli sesuatu tuh lewat internet tuh keren. Terus habis itu mulai jualan sesuatu. Sampai akhirnya dia kecanduan. Dan akhirnya seakan-akan hidupnya dia itu semuanya tentang beli ini. Saudara pernah kecanduan beli sesuatu? Sehingga seakan-akan kalau nggak beli apa-apa kayaknya hidupku ini kosong banget. Betul saudara? Inilah perbudakan. Seks juga begitu. Saudara mau have sex sama berapa banyak orang. Akhirnya saudara akan hampa. Karena akhirnya saudara hanya menjadikan orang-orang itu objek. Dan sehingga saudara akan mengalami kekosongan. Saudara mau punya uang berapa? Tiap kali sampai sana ada orang yang lebih kaya. Dan saudara sampai sana mau dibelikan apa? Sampai bingung mau dibelikan apa. Karena semua yang saudara beli, saudara sudah punya. Dan saudara mau yang lebih mahal lagi. Ada law of diminishing return. Tahu ya? Law of diminishing return tahu? Makan rujak pertama, enak. Kedua, biasa ya. Tapi ya apa, tuku itu. Makan aja, saudara. Pangan itu. Yang ketiga, belenak. Nah ini. Saudara lihat ya, 1, 2, 3. Lu mau punya jam tangan berapa? Lu mau punya mobil berapa? Lu mau punya berlian berapa? Lu mau punya tas berapa? Terusin aja. Lu mau vakansi kemana aja? Perbudakan akan selalu tambah lama, tambah berat. Apapun itu, membelenggu. Ngomongin tentang uang, lihat 1 Timotius 6 ayat 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara. Coba bayangkan saudara. Saudara, brothers, berantem gara-gara apa? Uang. Yang kaya itu loh, sengketa pengacaranya. Saudara. Betul saudara? Saya di sini bukan menyinggung pengacara. Itu adalah Anda sendiri. Tapi lihat apa yang terjadi. Orang itu ya mau lakukan apa saja. Mau bunuh-bunuhan gara-gara apa? Uang. Kehilangan teman gara-gara uang. Kehilangan orang tuanya gara-gara sengketa uang. Inilah dosa. Inilah kebohongan kebohongan Mesir dan kebohongan Firaun. Kebohongan Firaun dan Mesir selalu membawa kita kepada perbudakan. Diperbudak. Dikatakan tersiksa dengan berbagai-bagai duka. Ini diperbudak. Makanya Yesus bilang kamu nggak bisa punya dua tuan, Tuhan dan Mamon. Karena kamu akan melayani yang satu dan membenci yang lain. Dan kamu akan melayani yang lainnya. Pasti. Karena akar segala kejahatan cinta uang. Akar segala masalahmu cinta dirimu sendiri. Jadi kalau saudara perhatikan ini semua. Inilah kebohongan Mesir dan Firaun. Ravi Zakaria berkata apa? Sin will take you further than you want to go. Make you stay longer than you want to stay. And will cost you more than you want to pay. Dosa akan membawamu lebih jauh daripada yang kau bayangkan. Menahanmu untuk tinggal lebih lama dari yang kau perkirakan. Dan harganya jauh lebih mahal dari yang kau perhitungkan. Inilah yang terjadi. Nah saudara, perbudakan ini juga bisa terjadi dalam pelayanan loh. Dalam ibadahmu saudara pikir saudara melayani Tuhan supaya saudara ini diberkati Tuhan. Saudara akhirnya saudara akan kecewa. Saudara akan merasa diperbudak. Setiap kali saudara melakukan ini semua saudara merasa capek. Kalau ada di antara saudara yang merasa pelayanan burnout, saudara lupa kenapa saudara melayani. Esensinya apa saudara melayani? Saudara melayani itu bukan saudara karena saudara untuk dapetin sesuatu. Tapi karena Tuhan sudah memberi yang terbaik buat saudara. Tuhan sudah melayani saudara. Tuhan sudah mati buat saudara. Itulah sebabnya kalau pelayanan begini aja kita ngomel. Itu lain. Saudara kalau saudara lihat ya di tempat ini. Saudara lihat worship team. Saudara lihat Sunday service manager. Saudara lihat usher. Saudara lihat multimedia. Saudara lihat ini semua. Mereka ini tadi cek sound jam 6.30 pagi. Di gereja terus dari tadi sampai melayani saudara tadi nih. Kalau ngomongin capek kita semua tepar saudara. Dan saudara lihat ya kalau ini multimedia juga ada. Dan tidak ada satupun dari mereka dapat amplop. Tidak ada di sini. Kenapa kok bisa melakukan ini semua?
Tanya nanti sama mereka, gimana bro? Sukacita. Gimana? Apa yang kamu rasain? Capek. Tapi gimana? Sukacita. Saya habis ini 4 kali sudah khotbah. Seneng. Kenapa? Meskipun capek, tapi sukacita. My heart is full. Because when I preach the gospel, waktu saya mengabarkan Injil, orang yang paling beruntung adalah saya. Kenapa? Saya dengar Injil yang sama 3 kali, 4 kali. Karena saya diingatkan. Saya seperti Martin Luther yang bilang, saya perlu khotbah Injil pada diri saya sendiri. Karena saya suka lupa. Dan di sini saya tidak lupa. Dan ini luar biasa sekali. Hari ini saudara, saya berdoa supaya saudara sadar. Jangan ikut bohongnya Mesir dan Firaun. Yang setuju katakan amin. Lihat, di dalam Tuhan, apa yang dikerjakan pelayanan kita. Membawa apa? Sukacita. Di dalam dosa, apa yang dikerjakan menjadi beban dan membawa duka. Nah, bagaimana lepas dari perbudakan ini? Ya kan? Gimana supaya hidup saya tidak lagi ada di dalam perbudakan, tetapi penyembahan. This is the gospel connection. Di ayat yang kedua terakhir dikatakan begini. Ayat 22. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapa kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukan umat ini. Dia gak sampai hati sama bangsa Israel. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Mungkin saudara perlu tanya sama Tuhan, saudara perlu berseru sama Tuhan. Tuhan, aku butuh jawaban. Puji Tuhan ya, Tuhan itu tidak pernah membiarkan, Tuhan selalu jawab. Dikatakan apa? Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Nah saudara, kalau saudara perhatikan nanti, di minggu-minggu berikutnya, kita akan bicara tangan yang kuat itu bicara apa? Bagaimana Tuhan melepaskan belenggu Mesir dan belenggu Firaun, supaya bangsa Israel keluar dengan hukuman dan murka Tuhan atas dosa bangsa Mesir. Kita akan bicara tentang 10 tulah Allah, di mana tulah itu dicurahkan kepada Allah untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, di mana gospel connection-nya? Apa yang bisa mengubah perbudakan saudara dan saya menjadi penyembahan? Nih, dengarkan saya. Untuk melepaskan bangsa Israel, supaya Musa dapat mendapatkan way kepada Firaun dan Mesir dan membawa keluar bangsa Israel. Musa minta sama Tuhan dan Tuhan menghukum bangsa Mesir dan Firaun dengan tulah-tulah itu yang luar biasa. Tetapi untuk menyelamatkan saudara dan saya yang merupakan Israel-Israel yang baru, tidak ada Musa yang sempurna selain seseorang yang namanya Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Musa yang sempurna. Dia diangkat untuk menjadi penyelamat Israel yang baru, yaitu saudara dan saya. Tetapi dia tidak berdoa supaya tulah itu terjadi atas bangsa Mesir. Apa yang terjadi? Dia menanggung tulah itu sendiri. Dia tidak minta Tuhan untuk menghukum dunia, tetapi dia menyerahkan dirinya untuk dihukum. Yesaya 53 ayat 2 dikatakan, seperti taruk ia, yaitu Yesus, tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia, Yesus, tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, Yesus. Rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ayat yang ketiga, ia dihina, Yesus dihina, dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi ayat yang keempat, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Wow, ini yang Yesus lakukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita tidak perlu lagi hidup di bawah belenggu Mesir, di bawah belenggu Firaun, tetapi dia mengeluarkan kita. Dan yang kena tulah bukan kita, yang kena tulah dirinya sendiri. Dia yang tidak mengenal dosa jadi dosa
supaya saudara dan saya yang selama ini dibelenggu oleh Mesir, dibelenggu oleh Firaun, kita semua dapat menjadi kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Akan tetapi, Roma 5 ayat 8, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Kita ini masih ada di bawah belenggu Mesir. Kita masih ada di bawah belenggu Firaun. Tetapi Tuhan rela. Ada tulah terbesar, terburuk, dan yang paling mengerikan dialami oleh seseorang sepanjang sejarah manusia. Dan itu adalah Yesus Kristus. Ayat yang kelima. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Itulah Injil, saudara-saudara. Kalau saudara tahu ini, of course saya akan melayani Tuhan. Of course saya akan memberikan hidup saya buat Tuhan. Kita yang berdosa gak masuk hitungan. Kita yang merah seperti kermisi, bobrok, penuh dengan kebejatan. Tuhan anggap saudara jadi anak-anaknya. Dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, melainkan memberikannya untuk kita semua. Menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Itulah yang seharusnya ditimpakan kepada kita. Ciptaan yang sudah berdosa ditanggung oleh pencipta di Kalvari. Supaya kita tidak lagi hidup di bawah perbudakan dosa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Lebih meriah lagi. Lebih meriah lagi. Lebih meriah lagi. Haleluya. Inilah Injil. Kalau saudara mendapatkan ini, saudara tidak mau lagi hidup di bawah perbudakan Mesir dan Firaun. Saudara tidak lagi lihat lagi kebohongan Firaun, sang iblis. Saudara tahu hidupmu jauh, diciptakan jauh lebih berharga daripada itu semua. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin, saudara. Izinkan, biarkan Injil menata ulang hati kita. Tinggalkan dosa-dosa itu. Tinggalkan kebohongan Mesir. Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saya sudah selesai. Ada ayat yang terakhir yang mau kita baca semuanya. Saudara bukan lagi budak, tetapi saudara adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 15. Rasul Paulus mengulang. Dia pakai ilustrasi yang sama tentang perbudakan. Dia mengambil kesimpulan. Lihat ayat 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab kamu tidak menerima apa? Roh perbudakan. Semuanya baca. Yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Amin. Pandang keindahan Kristus yang membuat saudara jadi anak Tuhan. Pandang, biarkan kasih-Nya menata ulang hati kita. Katakan sama-sama, saya anak-anak Allah. Kristus mengasihiku. Biarlah itu semua menata ulang hati kita. Amin, saudara. Biarlah saudara tidak mencintai apa yang Mesir dan Firaun bohongi selama ini. Biarlah kita sadar hidup kita diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin.